supaya mudah-mudahan kalian bisa dapat mengubah isi konten dan lain-lain. Jangan melakukan hal seperti itu lagi karena itu bisa dapat membahayakan buat diri kalian sendiri. Bisa saja suatu saat kalian akan berurusan dengan hukum karena apa yang kalian sajikan itu sudah melanggar undang-undang ITE, menyebarkan berita bohong, ya. Itu hati-hati sekali, Bang. Saya hanya bisa dapat mengingatkan, mumpung masih ada yang mengingatkan, ya kan? Halo Bangku semua, selamat datang kembali di channelnya Monprank. Gimana kabar kalian, Bang, Mbakku? Hari ini saya ingin membahas terkait channel-channel atau konten-konten parodi ya. Dan juga apabila yang memiliki konten-konten channel parodi tersebut, saya harap bisa dapat menyimak ya, Bang ya. Dalam arti di sini saya tidak ingin menjudge atau ingin menjatuhkan, tetapi lebih ke menyarankan ya. Itu sebagai bentuk sayang saya dan kepedulian saya untuk kalian semua, Bang. Terutama untuk konten-konten atau channel-channel parodi ini. Jangan sampai suatu saat sial itu bakal datang kepada kalian, kita pun juga tidak tahu. Nah, di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini menjadi motivasi dan juga semangat buat rekan-rekan semua. Yang pertama di sini adalah terkait tindak lanjut saya. Masuknya banyaknya itu laporan-laporan terkait konten-konten parodi atau channel-channel parodi ini ya. Saya pribadi pun tidak bisa dapat menindaklanjuti satu atau sampai begitu banyak yang sekarang itu sudah semakin banyak. Ya teman-teman, baru-baru ini yang Steven Stallone yang pemeran Rambo itu mereaction videonya Mas Alif dan lain-lain itu tidak benar ya teman-teman. Dan juga viral lagi ya. Maka itu hal-hal seperti ini ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Perlu teman-teman ketahui, saya tidak mau mengajarkan kepada kalian mengintimidasi seseorang atau kita harus mereport akunnya. Yang bisa saya lakukan adalah ya ini, memberikan saran, memberikan masukan. Karena saya sendiri pun tidak mau mengajarkan sesuatu hal yang jelek ya. Dalam arti kalau channel-channel parodi seperti itu masih bisa diingatkan, Bang. Masih bisa diingatkan, maka itu hal ini perlu saya angkat. Dan juga kita memberikan saran yang terbaik, bukan ingin menjatuhkan. Karena 78% suara saya itu sangat berpengaruh buat teman-teman di rumah semua. Maka itu saya hanya selalu mau mencontohkan yang baik buat kalian. Itu terkait poin pertama di mana saya mengangkat video ini berdasarkan laporan dari rekan-rekan semua untuk saya membahas tentang channel parodi ya. Terus di sini yang kedua, kita masuk pada pembahasan parodi itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui, konten-konten atau channel-channel parodi itu, video-videonya itu tidak masuk dalam kategori parodi. Sekali lagi, kalian yang buat konten-konten yang parodi-parodi, video atau isi video kalian itu tidak masuk dalam kategori parodi, tetapi masuk dalam kategori pembodohan publik atau menyebarkan berita bohong. Sama dengan hoax. Walaupun kalian sudah menulis di deskripsi keterangannya parodi dan lain-lain, perlu kalian ketahui tidak semua orang membaca terkait hal tersebut. Ya. Bukti di sini akan saya lampirkan kepada kalian. Efek besar dari konten-konten parodi ini sudah ada buktinya. Salah satu adalah media nasional, ya. Media nasional sampai salah mengangkat berita terkait Mas Alif ya, teman-teman. Gak usah saya sebutkan namanya. Salah satu media nasional, ya, televisi mengangkat berita salah tentang Mas Alif Ba. Sumbernya dari mana? Ya dari akun-akun parodi ini. Itu media. Terus yang kedua adalah salah satu tokoh nasional ternama ya, mengangkat hal ini pun juga salah. Sumbernya dari mana? Ya dari channel-channel parodi ini. /JNR
itu belum pernah mengapresiasi Mas Alibata. Belum pernah. Yang pernah itu dari situs media resmi sentral ya, JNR Sentral. Itu pernah mengapresiasi Mas Alibata. Terkait Slash sendiri itu belum pernah sama sekali. Sampai sini bisa diterima ya Bang ya. Itu bukti fatal ya, efek dari konten-konten parodi ini. Marilah kita berubah, bisa menata suatu konten yang baik. Apalagi kalian sudah memiliki subscriber yang banyak, bisa menjadi contoh yang baik juga lah untuk para subscribermu. Jangan hanya mencari dolar saja, efeknya itu akan jadi besar ya, mempengaruhi orang banyak. Saya berdoa Bang, dan selalu berdoa, mudah-mudahan suatu saat kalian jangan ketimpa sial atau apa. Maka itu hal ini saya bahas hari ini, supaya mudah-mudahan kalian bisa dapat mengubah isi konten dan lain-lain. Jangan melakukan hal seperti itu lagi, karena itu bisa dapat membahayakan buat diri kalian sendiri. Bisa saja suatu saat kalian akan berurusan dengan hukum, karena apa yang kalian sajikan itu sudah melanggar undang-undang ITE, menyebarkan berita bohong ya. Itu hati-hati sekali Bang, saya hanya bisa dapat mengingatkan, mumpung masih ada yang mengingatkan ya kan. Itu poin yang kedua. Terus kita masuk kepada poin yang ketiga. Di sini juga terutama untuk rekan-rekan di channel saya, subscriber saya, apabila kalian melihat suatu channel yang menurut kalian sudah tidak bisa diingatkan, masih saja selalu menyebarkan berita bohong, kalian boleh melakukan suatu hal untuk menegaskan, laporkan ke pihak yang berwajib ya. Saya kasih jalannya nih Bang. Laporkan ke pihak yang berwajib, misalnya di Bareskrim. Nanti Bareskrim ambil langkah untuk memanggil yang bersangkutan. Jika bersangkutan tersebut tidak dapat merespon panggilan dari kepolisian ya minimal nanti mereka akan menjadi DPO, daftar pencarian orang. Sampai sini bisa diterima ya Bang ya. Karena mereka juga sudah memiliki penghasilan, kalian bisa dapat menuntut dan lain-lain, agar bisa menjadi efek jera kepada akun channel tersebut, yang mana jelas di sini sudah melakukan kesalahan. Dan apabila kalian sudah selesai melaporkan, kalian bisa dapat tembuskan ke saya untuk surat laporannya. Nanti saya bantu angkat di YouTube channel saya atau kita sebarkan ke publik, agar yang bersangkutan itu bisa sadar akan kesalahannya dia. Ya Bang ya, itu saya hanya sampaikan pesan ini kepada subscriber saya. Dan apabila juga melihat nonton video ini kita bicara santai aja ya Bang ya, tapi berisi semua. Dan juga buat rekan-rekan yang ingin menindaklanjut bawa hal ini ke pihak yang berwajib, kalian harus perhatikan dulu ya. Apabila kalian ingin melaporkan seseorang atau channel yang seperti apa, kalian harus perhatikan beberapa faktor. Antara lain, apakah sudah cukup bukti atau belum. Kalau seandainya masih gelap, belum cukup bukti yang channel tersebut melakukan kesalahan, jangan kalian terjun bebas, melaporkan langsung. Dan apabila dari pihak kepolisiannya pun tidak bisa dapat membuktikan kesalahan dari channel ini, kalian sendiri yang bisa digugat balik, terkena pencemaran nama baik. Sampai sini bisa diterima ya Bang ya. Itu aja yang bisa saya bahas terkait channel-channel parodi ini. Dengan penuh harapan dari saya pribadi, mereka bisa dapat merubah isi kontennya dan lain-lain ya Bang ya. Selalu berbuat baik kepada sesama dan juga alam semesta. Ingat, jaga kesehatan dan juga ibadah. Kita akan bahas di next video yang lebih seru lagi. Thank you so much Bang. Bye.